Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Rustono, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsara Khairunisa, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang, Rombel A, ingin menjelaskan materi tentang wacana pada pertemuan ke-12. Yang pertama, kita akan membahas tentang wacana sebagai praktik sosial. Wacana sebagai praktik sosial memiliki keterkaitan erat dengan struktur sosial dan praktik-praktik sosial secara khusus, serta keterkaitan dengan konteks secara umum. Dengan demikian, wacana sebagai praktik sosial memiliki hubungan dialektika atau timbal balik dengan dimensi-dimensi praktik sosial lainnya, terutama dimensi yang terkait dengan unsur-unsur kewacanaan dan non-kewacanaan. Salah satu contoh wacana sebagai praktik sosial adalah sebuah lembaga pendidikan A menyelenggarakan proses dan aktivitas pendidikan. Hal ini merupakan sebuah praktik sosial. Lembaga pendidikan ini memproduksi wacana melalui atau dalam bentuk brosur profil dan video profil. Yang kedua, apa hubungannya wacana dengan kekuasaan? Yaitu suatu kekuatan dapat direalisasikan dalam bentuk wacana sehingga teks mengandung kekuasaan dari penyampai pesan atau pengirim pesan. Kekuasaan ini dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung atau hidden power. Suatu kekuasaan di balik wacana dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti setting, tempat dan waktu, subjek, siapa yang berbicara, dan topik atau isi yang disampaikan. Yang ketiga, bagaimana teks berita dalam pandangan atau paradigma kritis. Pandangan atau paradigma ini dipengaruhi oleh ide gagasan Marxis di mana masyarakat dilihat sebagai suatu sistem kelas. Artinya, dalam kehidupan masyarakat ada sistem domain yang berpengaruh dan akhirnya menempatkan masyarakat sebagai pemegang sistem tersebut di atas kelompok masyarakat lain. Kaitannya dengan teks berita, jika kelompok pluralis percaya teks berita adalah suatu yang netral dan suatu nilai kebenaran dapat muncul sendirinya dengan profesionalitas sistem kerja dan pembagian kerja yang juga dianggap sesuai menurut mereka. Tidak dengan kelompok kritis yang menganggap teks berita sebagai sesuatu yang tercemar oleh sistem dominasi. Di sini maksudnya adalah profesionalitas dan segala yang mempengaruhinya sebenarnya telah diatur dan kebenaran yang dihasilkan adalah produk dari dominasi itu sendiri. Salah satu contoh, pada saat pemilihan presiden tahun 2019 antara Jokowi dan Prabowo, seharusnya media bersifat netral jika dilihat dari pandangan atau paradigma pluralis. Namun kenyataannya tidak. Media salah satunya Metro TV lebih berpihak kepada Jokowi dan media TV One lebih berpihak kepada Prabowo. Yang keempat, ada teks berita yang bersifat kritis. Berita pertama, kabar penghuni panti jompo meninggal 5 hari setelah divaksin COVID-19. Gemparkan Swiss yang ditulis oleh Kompas edisi Jumat 1 Januari 2021. Kabar datang dari mancanegara terkait vaksin COVID-19 bahwa ada penghuni salah satu panti jompo di Swiss yang meninggal 5 hari setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Adalah panti jompo yang berada di desa Ebikon, Lucerne, Swiss Tengah. Salah satu penghuninya, sebut saja Alfred, 91 tahun, dikabarkan meninggal setelah mengalami sakit perut dan tekanan darah melemah. Per 24 Desember 2020 terdapat vaksinisasi COVID-19 di bagian demensia panti jompo di Lucerne. 2 hari kemudian, salah satu penghuni yang divaksin mengeluh sakit perut dan nyeri di saluran kemihnya. Tekanan darahnya merendah sementara denyut nadinya meninggi. Pada pemeriksaan dokter mengatakan semuanya baik-baik saja. Namun pertanggal 29 Desember 2020 kondisi pasien memburuk lagi. Dokter yang bertanggung jawab memeriksa pasien tersebut bukannya melaporkan kabar itu langsung ke Swiss Medis, melainkan menyebarkannya ke kalangan anti vaksinisasi. Salah satunya Daniel Stricker. Swiss Medics sendiri membantah kematian pasien tersebut akibat vaksin COVID-19. Pasien tersebut meninggal karena penyakit kronis sebelumnya. Berita kedua datangnya dari organisasi masyarakat, yaitu peringatan keras dari Komjen Agus jika FPI cuma ganti nama, dari jpnn.com edisi Kamis 31 Desember 2020. Pemerintah membubarkan dan melarang seluruh kegiatan organisasi kemasyarakatan atau Ormas Front Pembela Islam atau FPI terhitung sejak Rabu 30 Desember 2020. Pengumuman pembubaran FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Pembubaran FPI didasarkan pada surat keputusan bersama atau SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Polri telah menyiapkan antisipasi jika keputusan pemerintah melarang Front Pembela Islam beserta seluruh aktivitasnya ternyata direspon dengan pembentukan organisasi baru yang hanya menjadi penerus ormas terlarang tersebut. Menurut data yang ada di kepolisian, memerinci saat ini terdapat 94 laporan tentang FPI. Selain itu ada 199 tersangka tindak pidana yang melibatkan anggota FPI. Data lain juga memperlihatkan adanya 35 anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme. Di samping itu ada jejak digital yang memperlihatkan imam besar FPI yaitu Muhammad Rizik Syihab berpidato dan menyambut organisasinya masih menyimpan senjata api bahkan peledak. Berita ketiga tentang tidak adanya penerimaan CPNS tahun 2021 untuk guru. Pemerintah buka 1 juta formasi ini. Berita datang dari pikiranrakyat.com edisi Kamis 31 Desember 2020. Pemerintah telah memastikan pada seleksi CPNS tahun 2021 bahwa untuk para guru tidak akan dibuka formasi CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Negara Himaharia Wibisana mengatakan, pemerintah melalui Kemenpan RB, Kemendikbud, serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang biasa disebut PPPK pada tahun 2021. Selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antara daerah secara nasional. Pasalnya, pemerintah membuka formasi seleksi guru untuk calon pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, keputusan tersebut dibuat. Berita keempat, yaitu pembuat parodi lagu Indonesia Raya ditangkap di Cianjur. Motifnya balas dendam. Dari kompas.com edisi Jumat 1 Januari 2021. Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menangkap MDF selaku terduga pemilik akun YouTube My ASEAN terkait video parodi lagu Indonesia Raya. MDF ditangkap di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat. Penangkapan MDF adalah hasil kerjasama investigasi polisi Malaysia atau PDRM dengan Siber Bareskrim Polri. Bareskrim Polri juga mengungkapkan ada motif balas dendam di balik parodi lagu Indonesia Raya tersebut. MDF awalnya terlibat saling ejek dengan sesama netizen di YouTube. Pelaku kemudian menyebarkan nomor handphone atau HP netizen yang saling ejek dengan dia dengan menyatakan bahwa netizen tersebut adalah pemilik akun My ASEAN yang mengunggah parodi Indonesia Raya. Berita terakhir datangnya dari PNS. Kenaikan gaji PNS minimal 9 juta tahun baru 2021 batal. Menteri Cahyo meminta maaf. Ditulis dari tribunNewsmaker.com edisi Jumat 1 Januari 2021. Pegawai negeri sipil atau PNS batal mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2021. Mereka tak jadi mendapatkan penghasilan minimal 9-10 juta. Berikut alasan dan penjelasan lengkap Menteri PAN RB Cahyo Kumolo. Keuangan pemerintah saat ini lebih diprioritaskan untuk subsidi infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial di tengah pandemi COVID-19. Berikut adalah kelima berita yang dapat dikritisi melalui paradigma kritis dan sekaligus menutup penjelasan dari pertemuan 12. Mohon maaf apabila penjelasan saya dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, karena manusia tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, saya meminta maaf dan terima kasih kepada Prof. Rustono telah mengizinkan saya menjelaskan materi wacana pada pertemuan ke-12. Oleh karena itu, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.